Selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa udah belajar capek-capek buat ujian, beberapa hari kemudian lupa semua, kayak hilang gitu aja informasinya. Nah, kebetulan nih, Sundur yang kita pegang hari ini ngebahas soal itu. Ada konsep namanya pembelajaran mendalam. Katanya sih ini bukan tren sesaat, tapi pendekatan yang dirancang ulang gitu, khususnya buat pendidikan di Indonesia. Oke, jadi pembahasan kita kali ini, kita mau coba bedah bareng ya. Apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam ini? Kenapa kok dianggap penting? Terus gimana kerangka kerjanya biar pengalaman belajar tuh jadi lebih, lebih ngena dan berguna buat Anda semua. Siap? Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih yang bikin pembelajaran mendalam ini beda sama cara belajar yang, ya, biasa kita lakuin? Sumber ini bilang, ini tuh bukan sekedar metode, tapi lebih ke pendekatan. Fokusnya ke pemahaman yang dalam banget sama kualitas hasil belajar yang tinggi. Ini beda banget sama yang namanya pembelajaran dangkal, yang seringnya cuma gara-gara dorongan dari luar, kayak ngejar nilai atau biar lulus ujian gitu kan. Kalau pembelajaran mendalam ini katanya justru muncul dari dalam diri, dari rasa penasaran Anda sendiri. Pengen benar-benar paham, pengen bisa mikir kritis, gitu ya? Iya, betul. Dan yang menarik nih, sumber ini nyambunginnya ke model 3P-nya Big sama Moore. Ada presage, proses, sama produk. Presage itu ya faktor awal lah, kayak karakter Anda sebagai pembelajar, terus lingkungannya gimana. Produk itu hasil akhirnya. Nah, pembelajaran mendalam ini kuncinya ada di tengah, di prosesnya. Aktivitas belajar Anda itu loh, di sini nih intinya, aktivitas belajarnya harus bikin Anda tuh memaknai informasi, bukan cuma ngapalin di luar kepala. Harus ada nyambungnya antara konsep sama cara ngelakuinnya. Terus bisa dipakai di situasi baru, jadi belajarnya tuh aplikatif, berguna buat kehidupan nyata Anda. Gitu. Oh, jadi fokusnya di gimana cara belajarnya ya, bukan cuma apa materinya. Oke, oke. Dan kerangka kerja yang buat Indonesia ini kan tadi disebut ya, targetnya ambisius, 8 dimensi profil lulusan. Itu bukan cuma soal nilai bagus saja kan berarti, tapi jadi orang yang utuh gitu ya. Kayak tadi disebut ada penalaran kritis, terus kolaborasi, komunikasi, sama kemandirian juga biar bisa ngatur belajar sendiri. Kedengarannya bagus banget sih, tapi gimana caranya biar bisa nyampe ke sana? Nah, sumber ini nge-highlight 3 prinsip utama nih sebagai fondasinya. Berkesadaran, bermakna, sama menggembirakan. Berkesadaran itu artinya Anda tuh sadar, tahu tujuan belajarnya apa, terus aktif ngatur prosesnya. Nggak cuma ya udah ikut aja gitu. Terus bermakna. Ini maksudnya materi pelajarannya nyambung sama isu-isu nyata, sama kehidupan Anda sehari-hari. Jadi nggak teori doang di awang-awang. Nah ini nih, mengembirakan. Ini soal suasana belajarnya yang positif, yang bikin penasaran, sampai bisa muncul aha moment gitu. Menurut sumber ini, rasa senang pas belajar itu bukan cuma bonus loh, tapi emang komponen penting biar pelajarannya benar-benar masuk. Aha moment. Wah, saya suka istilah itu. Jadi keinginan belajar terus ya kalau gitu? Oke, kalau itu prinsipnya, terus pengalaman belajarnya sendiri gimana? Bentuk konkretnya. Sumber ini ngebaginya jadi 3 tahap gitu ya. Memahami, mengaplikasi, sama merefleksi. Memahami ya jelas lah ya bangun dasarnya dulu. Tapi mengaplikasi ini nih kayaknya yang penting banget. Jadi bukan cuma bisa jawab soal, tapi benar-benar pakai ilmunya di dunia nyata. Kayak mungkin bikin solusi buat masalah sampah di sekitar rumah gitu ya. Bukan cuma nulis esai tentang jenis sampah. Berhenti sejenak lah, mikirin lagi apa yang udah dipelajari, gimana prosesnya tadi. Ini nyangkutnya ke metakognisi, mikirin cara Anda mikir, sama regulasi diri. Contohnya bisa pakai jurnal refleksi, atau coba nilai sendiri udah paham apa belum pakai rubrik misalnya. Nah ini yang ngebangun kemampuan Anda buat jadi pembelajar mandiri terus panjang hayat. Istilahnya belajar caranya belajar gitu. Iya, iya. Kebayang sih. Tapi kan buat bikin pengalaman belajar kayak gitu, pasti perlu dukungan ya, nggak bisa sendirian. Sumber ini nyebutin ada 4 pilar penting. Pertama, praktik pedagogis yang inovatif. Jadi bukan cuma ceramah terus ya. Mungkin kayak pembelajaran berbasis proyek atau design thinking gitu. Kedua, lingkungan belajar yang nyaman, aman, fisik maupun virtual. Ketiga, pakai teknologi digital, tapi yang strategis, bukan cuma buat gaya-gayaan. Iya, dan pilar keempat itu kemitraan pembelajaran.
Nah, ini menarik nih. Jadi nggak cuma guru sama murid aja, tapi ngelibatin orang tua, komunitas, bahkan, wah, dunia usaha juga bisa dilibatin dalam proses belajar Anda. Bayangin aja, belajar bisnis langsung dibimbing pengusaha beneran di daerah Anda. Kan keren tuh? Nah, pilar-pilar ini semua kerja bareng buat nyiptain ekosistem yang pas buat pembelajaran mendalam itu. Wah, oke. Dan ini berarti peran guru juga jadi berubah ya? Nggak lagi cuma jadi, sumber informasi utama gitu. Betul sekali. Sumber ini ngegambarin guru itu jadi kayak aktivator yang mancing ide, ngasih strategi belajar buat Anda. Terus jadi kolaborator yang bangun jembatan kemitraan, termasuk sama Anda juga. Sama jadi pengembang budaya belajar yang positif, yang saling menghargai. Fokusnya jadi holistik banget. Nggak cuma ngasah pikiran, olah pikir, tapi juga hati, olah hati, rasa, olah rasa, bahkan fisik juga olahraga. Semuanya nyambung. Jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang dengerin, pembelajaran mendalam ini intinya adalah pergeseran besar ya, ke arah pendekatan yang lebih utuh, lebih relevan, dan fokusnya ke Anda sebagai pembelajar. Tujuannya bukan cuma ngisi kepala pakai fakta yang gampang lupa, tapi benar-benar bangun pemahaman yang awet, skill yang kepake, sama karakter yang kuat. Pengalaman belajar yang, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Gitu ya? Iya, persis. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Setelah dengar ini semua, kira-kira gimana pemahaman soal prinsip bermakna, belajar harus nyambung sama hidup Anda, sama mengaplikasi ilmunya harus bisa dipakai, bisa ngubah cara Anda ngelihat atau ngedeketin proses belajar Anda selanjutnya? Entah itu pas di kelas, pas baca buku, atau mungkin pas lagi belajar skill baru online gitu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.